Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 angkatan 17 Laskar CPNS 2021 dengan anggota saya sendiri Apoteker Desyana Nupus Soleha, Hamzah SPI, Dr. Muhammad Tommy Primataruna, Norpani SPD, dan Nur Siti Suryasi akan mencoba menganalisis isu global pandemi COVID-19. Ditinjau dari segi definisi, menurut WHO, pandemi adalah wabah penyakit menular yang terjadi pada area geografis yang luas atau menyebar secara global. Dan COVID-19 sendiri didefinisikan menurut Kementerian Kesehatan adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Gejala gangguan pernapasan akut yang ditimbulkan seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas bagi manusia. Juga dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Selanjutnya, analisis isu global menggunakan metode pentahelix. Isu global COVID-19. Yang pertama, hoax COVID-19 di masyarakat. Dari sisi government, kebijakan pemerintah yang terkesan tidak tegas, tidak optimal, dan menyepelekan pandemi COVID-19. Selanjutnya, dari sisi akademik, masih banyak perbedaan pendapat para profesor dan tenaga medis tentang COVID-19. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Berikut dari sisi bisnis, kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19 sangat merugikan para pengusaha dan pedagang. Banyak perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya karena penghasilan yang menurun. Selanjutnya dari sisi community, masyarakat yang bosan dengan lamanya pandemi COVID-19 berlangsung sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatan sosial terganggu. Dari sisi media, masih banyak media yang salah memberitakan dan tidak benar seputar pandemi COVID-19. Kemudian muncul isu kedua yaitu korupsi dana COVID-19. Korupsi dana COVID-19 ini dikarenakan kurang tegasnya ancaman akan perbuatan korupsi dan kebijakan pemerintah yang tidak transparan dalam penyaluran dana COVID-19. Kemudian korupsi ini muncul juga karena kurangnya pendidikan moral dan agama terkait dengan karakter manusianya, yaitu jujur, integritas, tanggung jawab, empati dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah tentang penanganan pandemi COVID-19 ini juga sangat merugikan para pengusaha dan pedagang. Kemudian sikap tidak peduli masyarakat yang tinggi dan rendahnya pengetahuan isu tentang korupsi dana COVID-19. Dan media juga kurang memberitakan tentang korupsi dana COVID-19 ini sehingga tertutupi berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis pemecahan isu dari hoax pandemi COVID-19, yaitu masalahnya atau isunya adalah hoax COVID-19 di masyarakat. Yang pertama itu adalah money, yaitu uang. Yang pertama itu dana pandemi COVID-19 yang tidak terserap dengan cepat. Yang kedua adalah korupsi dana pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dari manusianya. Yang pertama itu adalah kurangnya ketegasan dalam pelaku penyebar hoax pandemi COVID-19. Yang kedua adalah banyaknya kepentingan masyarakat yang terhambat akibat kebijakan pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah dari mesinnya, yaitu yang pertama kurangnya media massa dalam memberikan informasi keilmuan terkait pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya poster atau pamflet tentang pandemi COVID-19 pada tempat umum. Yang keempat atau yang terakhir adalah metode atau cara. Yang pertama adalah tidak seriusnya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya pemahaman pemerintah terkait isu hoax terkait pandemi COVID-19.
Sekarang kita menemukan alternatif pemecahan dari hoax pandemi COVID-19 dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Indonesia itu adalah yang pertama banyaknya sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, majunya teknologi dan telekomunikasi. Yang ketiga, banyaknya terdapat pusat informasi yang benar dan relevan di Indonesia seperti rumah sakit dan puskesmas. Selain strengths, kita juga menggunakan weakness yang artinya adalah kelemahan. Kelemahan di Indonesia dalam menghadapi isu hoax pandemi COVID-19 adalah yang pertama, budaya masyarakat yang memalas membaca. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pemerintah terkait isu hoax terkait pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada opportunity, yaitu peluang. Pertama, menginformasi tentang isu pandemi COVID-19 yang benar dari berbagai belahan dunia sangat banyak. Yang kedua, mudahnya mengakses informasi seperti internet untuk mencari berita yang relevan dari sumber yang benar tentang pandemi COVID-19. Yang ketiga, banyaknya penggiat media sosial dan influencer yang dapat memberikan pemahaman yang benar dan relevan tentang pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah semakin banyak masyarakat yang mempercayai hoax tentang pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sikap denial masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, ketiga, kelompok yang mendapat keuntungan dari memanfaatkan hoax pandemi COVID-19. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara kita Pak Tommy. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya adalah tentang tabel rekomendasi alternatif. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, sosialisasi berskala tentang pemahaman pandemi COVID-19. Kemudian untuk tahapan setiap alternatifnya adalah yang pertama, kerjasama antar pemerintah dan kalangan akademisi di bidang terkait untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan sistem pemerintahan dari yang terkecil seperti RT, RW, kelurahan, kepala desa, kecamatan untuk menyebarkan informasi yang benar tentang pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan frekuensi dari media untuk menyebarkan informasi tentang pandemi COVID-19 yang benar. Kemudian hasil yang nanti akan diharapkan adalah yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi yang benar pada pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dapat mengambil sikap yang seharusnya dan benar untuk diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah menurunnya angka penyebaran COVID-19. Untuk pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, dan penggiat media. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua adalah penindakan yang tegas terhadap penyebar hoaks tentang COVID-19. Kemudian tahap setiap alternatif adalah yang pertama, kerjasama antara pemerintah, kalangan akademisi, penggiat media, dan kepolisian untuk menseleksi informasi hoaks yang beredar tentang pandemi COVID-19. Yang kedua adalah pemberian hukuman penjara atau hukuman yang setimpal pada penyebar hoaks tentang pandemi COVID-19. Kemudian hasil yang nanti diharapkan adalah yang pertama, berkurangnya berita hoaks tentang pandemi COVID-19 sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi yang benar tentang pandemi COVID-19. Yang kedua adalah menurunnya angka penyebaran
COVID-19. Untuk pihak-pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, penggiat media, dan kepolisian. Sekian penjelasan dari kami dari kelompok 4 angkatan 17 Latsar 2021. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.